Satu. Ya, salam sehat, apa kabar Anda warga New Melambai di hari ini? Senang sekali telah dapat ulang di Promkes, ya sebuah podcast yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, di mana dalam podcast ini kami selalu berbagi informasi-informasi kesehatan untuk Anda. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang dampak merokok. Nah, pasti Anda yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini ada juga yang memiliki kebiasaan yang sama. Untuk membahas mengenai topik ini sudah hadir di studio kami Indri Memengkang, SKM Mkes dari bidang P2P, seksi PTM dan Keswa yang akan membagikan tentang apa dan bagaimana perilaku merokok khususnya pada anak dan remaja. Kita langsung sapa, selamat pagi Indri. Selamat pagi Kak Ya, Ina. apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya, Indri, ini disampaikan bahwa perilaku merokok itu kan sesuatu yang sudah menggejala atau bahkan juga sudah boleh dikata secara kasat mata dilihat di mana-mana. Ya. Nah, sebenarnya kalau membahas tentang merokok sendiri itu bahayanya apa? Oke, bahaya merokok. Mungkin saat ini ya masyarakat di luar sudah tahu ya sebenarnya bahaya merokok karena sudah dari beberapa tahun yang lalu digaung-gaungkan tentang bahaya merokok ini di Indonesia, di Sulawesi Utara, di daerah kita. Dan merokok ini memang adalah salah satu faktor risiko utama dari penyakit tidak menular karena memang saya dari program penyakit tidak menular. Nah, ada beberapa faktor risiko PTM yang sangat banyak dan salah satunya adalah merokok. Merokok ini dia menyebabkan beberapa macam penyakit tidak menular dan itu memang sudah dibuktikan secara ilmiah. Makanya saat ini pemerintah berupaya untuk menekan bahaya merokok ini. Nah, kami dari program saat ini ada beberapa yang akan mungkin saya bahas sebentar bagaimana pemerintah berupaya untuk mengurangi prevalensi perokok, apalagi prevalensi perokok pemula. Kalau kami saat ini masih memakai data di Kesdas 2018 sudah meningkat. Sudah meningkat. Iya, baik di Indonesia maupun di Sulawesi Utara. Ya, dampak merokok sendiri selain tadi menyebabkan berbagai macam penyakit dan untuk perokok pemula atau perokok pada remaja, ya banyak mungkin ya anak-anak remaja merasa keren ya Kak Dinan kalau untuk merokok, teman merokok, saya nggak keren kalau nggak merokok. Apalagi latah ya, ikutan dengan teman. Ikutan dengan teman. Padahal mereka tidak tahu bahwa bahaya merokok itu sangat berdampak yang tidak baik untuk kesehatan mereka dan untuk remaja mungkin lebih cenderung kita selalu tekankan ke penampilan mereka ya. Karena ya namanya remaja itu kita tahu kita pernah jadi remaja di mana kita harus memberikan performa yang bagus untuk menunjukkan bahwa saya ini mungkin sudah mulai pacaran. Padahal kalau mereka sudah merokok kita bisa melihat yang simple aja, gigi mulai kuning, nafas bau, sebenarnya itu. Tapi mereka mungkin belum sadar ya. Jadi kalau sekarang dihimbau kepada remaja sebenarnya jangan ikut-ikutan karena sudah bukan zaman lagi untuk mungkin sekarang di mana-mana itu gaya ya, di kafe, di restoran itu. Padahal sebenarnya mereka tidak sadar bahwa dampak yang akan menanti mereka di kemudian hari itu sangat besar. Iya. Baik, jadi kalau misalnya dikatakan ya sekarang itu kan sudah jadi gaya hidup ya. Iya. Jadi boleh dikata di masa pencarian jati diri, remaja juga semakin banyak yang mengadaptasi atau mencontoh yang mereka lihat artis misalnya atau orang public figure ya. Jadi seperti kata Indri tadi, kurang keren kalau saya tidak merokok ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi aturan pemerintah ada tidak regulasinya? Iya, ada. Jadi ada 3 regulasi yang saat ini untuk merokok. Permenkes nomor 36, ada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang penggunaan tembakau dan zat aditif lainnya yang berbahaya, dan juga ada PP nomor 40 untuk itu. Dan saat ini memang di Indonesia sendiri sekarang sudah ada semua kabupaten kota itu harusnya sudah memiliki peraturan tentang kawasan tanpa rokok. Dan khusus di Sulawesi Utara kita sudah punya Pergub Peraturan Gubernur tahun 31 nomor 31 tahun 2017, dan untuk di 15 kabupaten kota sebenarnya di 14 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara sudah memiliki peraturan, apakah itu berbentuk peraturan daerah
daerah ataupun peraturan wali kota atau peraturan bupati. Oh, jadi regulasi sebenarnya sudah Iya. diatur ya, sudah ditata. Tinggal penerapannya. Nah, tadi Iya. saya notice yang mengenai penerapan kawasan tanpa rokok. Ya, saya juga sebagai masyarakat umum sering menjumpai ada plan atau tulisan seperti itu, tapi mungkin dari segi penerapannya, dari aplikasinya itu belum banyak yang tahu atau banyak yang belum tahu ini fungsinya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebenarnya untuk penerapan kawasan tanpa rokok itu ada di 7 tatanan. 7 tatanan itu di tempat belajar atau di sekolah, di tempat bermain anak, di tempat kerja, di tempat umum, di tempat ibadah, di angkutan umum, dan ada tempat umum lainnya, misalnya di mall atau di tempat berkumpulnya banyak massa yang berkumpul. Di area publik Di ya. area publik. Ya, oke. Nah, warga New Melambai jangan lupa ya, salah satu yang disebutkan tadi adalah angkutan umum. Iya. Nah, ini yang sering saya jumpai justru malah di angkot-angkot misalnya di mikrolet malah sopirnya yang merokok, pasal yang lain ikut-ikutan. Oke, Indri, untuk masalah prinsipnya, apakah ada aturan khususnya? Tidak boleh apa, tidak boleh apa? Oke, saya contohkan saja mungkin di tempat kerja ya, misalnya di tempat kerja itu atau di sekolah sama saja. Jadi kalau prinsip untuk penerapan KTR itu kita bisa lihat. Jadi kita masuk di dalam area kantor atau area sekolah, sebenarnya itu sudah ada larangan rokok. Biasanya yang dilarang merokok itu yang tanda ya. Ya, kecuali ya. Ya. Ya, apakah berlaku kecuali dan kurung? Tidak, Iya. tidak ada ya. Iya. Tidak ada kecuali. Itu. Terus kita masuk di halaman sekolah atau di halaman kantor itu kita tidak temukan puntung rokok. Jadi tidak ada puntung di area di halaman. Nah, masuk lagi kita ke dalam ruangan. Di ruangan itu harusnya tidak ada asbak. Jadi tidak disediakan asbak. Berarti kan di sana memang kalau tidak ada asbak berarti memang orang harus berarti di sini tidak boleh merokok. Ya, boleh diganti Iya. dengan misalnya kotak atau dos apa-apa yang bisa di pengganti ya. Kalaupun seperti itu mereka tidak menyediakan asbak, tapi kita bisa mencium. Jadi kalau kita masuk di dalam ruangan itu dan kita tercium, ini bau rokok, karena memang asap rokok ini dia akan menempel. Dia akan menempel pada partikel-partikel termasuk di seperti ini kain, di tafla ataupun di horden. Jadi pasti akan tercium. Kalau ada yang merokok mungkin sehari sebelum pasti masih ada sisa-sisa baunya, jadi pasti masih tercium. Seperti itu sih. Iya. Penerapan. Menarik ya. Tapi biasanya kan kalau anak remaja itu mereka merokoknya di kantin, di belakang toilet, atau misalnya di pinggir-pinggir itu yang tidak terjamah boleh karena tidak ada tulisannya kata mereka. Nah, kalau yang disebutkan tadi tentang anak dan tentang remaja ya, kalau ditelusuri sebenarnya kenapa remaja memiliki perilaku cepat sekali terpengaruh untuk ikut-ikutan latah merokok? Oke, mungkin paling banyak itu pengaruh lingkungan ya. Kalau menurut saya, apalagi sekarang dunia serba canggih, dunia digital, iklan-iklan, ya kita tahu iklan-iklan dari produksi rokok itu Gencar-gencarnya ya. Mereka mengenal kalau tidak merokok tidak keren. Apalagi mereka jadi sering menjadi sponsor untuk event-event besar. Iya, jadi di sekolah itu biasanya ada banyak juga yang dari produsen rokok sendiri yang memberikan beasiswa. Oh. Ya seperti itu. Jadi mungkin karena saking sering melihat dari media ataupun dari sekitar, jadi pasti anak-anak itu masuk di dalam pikiran mereka, oh ternyata merokok itu dilegalkan, iya, boleh. gitu. Luar biasa. Ini memang satu tantangan juga ya untuk pemerintah dan masyarakat bahwa di satu sisi merokok dilarang, tapi di satu sisi juga produsen atau produknya itu seperti luas boleh kata kalau yang istilah terpampang nyata lah di mana-mana ya. Oke, ini satu hal yang menarik juga. Apakah kalau pada anak dan remaja, terutama yang anak sekolah itu ada screening khususnya untuk mereka yang merokok? Oke, jadi memang saat ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tentunya sampai di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan dilakukan lagi gencar-gencarnya akan memulai dengan kegiatan screening perilaku merokok bagi anak sekolah. Jadi itu semua sekolah yang ada untuk saat ini kami yang di Sulawesi Utara akan mulai. Memang sudah mulai dari tahun 2019 ya ini sudah. Tapi karena pandemi program ini agak delay ditunda. Jadi saat ini juga kami sudah mulai gencar lagi melakukan screening perilaku anak sekolah di semua sekolah yang ada di Sulawesi Utara.
dan ini juga merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Iya, mungkin bisa di-spill sedikit ya kalau screeningnya sebetulnya seperti apa kira-kira? Oke, jadi nanti bentuk screening itu sendiri, jadi di sekolah akan turun dari petugas puskesmas yang membawahi wilayah yang di sekolah itu. Jadi anak-anak dikumpul dan akan digunakan kuesioner tentunya, kuesioner untuk keseharian anak-anak itu, dan ada juga alat yang akan dipakai untuk dapat mendeteksi kadar karbon monoksida di dalam paru-paru. Jadi nanti akan ketahuan di situ. Jadi dia punya angkanya. Jadi misalnya 1 dia masih dikatakan normal, tapi kalau dia sudah lebih dari 3 dia akan muncul di situ. Itu terdeteksi bahwa anak itu perokok aktif atau perokok pasif. Iya, jadi bukan cuma lihat kuesioner kan, bisa kalau kuesioner, Iya, mereka bisa bias yang menjawab yang bagus-bagus saja ya, tapi bisa diukur dengan alat ya. Iya. Tapi dengan ada alat itu langsung ketahuan, walaupun dia bohong saya tidak merokok, tapi dengan adanya angka yang keluar di alat itu kami bisa memastikan bahwa dia ini perokok aktif. Iya. Mungkin ini pertanyaan tambahan ini Indri, ada kan yang mereka sering sebut perokok pasif. Iya. Apakah terdeteksi juga dengan alat itu atau bagaimana? Iya. Jadi ada angka di sana yang akan menunjukkan kalau memang si anak misalnya bilang saya tidak merokok, nanti akan ditanyakan, papa merokok di rumah, mama merokok di rumah, atau mungkin teman-teman merokok di rumah. Jadi angkanya akan beda dengan perokok aktif memang. Jadi perokok aktif akan sedikit lebih tinggi daripada perokok pasif. Ya, Anda masih menyimak untuk Promkes